Terima kasih Yasir. Betul, dalam pidato Presiden Prabowo Subianto akui belum semua janji politiknya terpenuhi selama 2 tahun masa pemerintahannya. Meski demikian, Prabowo bilang sudah telurkan ratusan kebijakan dan berjanji akan terus melanjutkan semua program prioritasnya. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya ini menjadi ulasan catatan Kompas TV kali ini. Kejujuran dalam peringatan kemerdekaan. Janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan Nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen pada Jumat 14 Agustus 2026. Mengawali pidatonya, Prabowo mengakui belum menunaikan semua janji-janji politiknya. Namun dalam kurang dari 2 tahun kepemimpinannya, Prabowo mengklaim sudah mulai menyelesaikan sejumlah masalah dan telah mengeluarkan ratusan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan 41 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Salah satu program unggulan yang telah berjalan dan memberikan dampak adalah program makan bergizi gratis. Prabowo pun menegaskan bakal tetap melanjutkan program makan bergizi gratis, namun dengan perbaikan dan efisiensi. Prabowo bilang program MBG dilanjutkan demi mengentaskan tingginya angka stunting di Indonesia. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Soal pelaksanaan program MBG, ekonom senior Indef Derajat Wibowo menilai efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG hanya bisa dicapai melalui penerapan good governance dan pengawasan yang ketat, termasuk membenahi tata kelola pelaksanaan MBG. Efisiensi itu artinya kita dengan biaya yang sama dapat hasil lebih besar, atau untuk hasil yang sama biayanya lebih kecil. Nah, yang dilakukan di MBG ini adalah kita lakukan biayanya lebih kecil, hasilnya lebih besar. Dan itu bisa dilakukan dengan governance sama pengawasan. Ya, saya berharap sih mestinya bisa puluhan triliun yang dihemat dari situ, ya mestinya. Tapi nanti kita tunggu saja pembahasan di Banggar, kan di ngutak-ngatik anggaran, ngutak-ngatik ngutak-ngatik alokasi tanpa perbaikan governance itu sama aja bohong. Makanya sekarang yang dilakukan Mas Dar itu perbaikan governance dan sangat Presiden Prabowo Subianto pun resmi menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI. Presiden mematok belanja negara mencapai 4.097,2 triliun rupiah yang difokuskan penuh untuk mendanai 8 program kerja prioritas nasional. Prabowo mengingatkan struktur APBN yang besar tidak akan berarti tanpa pengawasan yang kuat. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi kunci utama agar setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat.
Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia menyambut hari ulang tahun ke-81 sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam tradisi ketatanegaraan, setiap menyambut perayaan kemerdekaan, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota parlemen. Sejak 1968, pidato kenegaraan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan serta pengantar rancangan APBN. Presiden Prabowo Subianto pun sudah berpidato, menyampaikan berbagai capaian penting dalam 21 bulan pemerintahannya. Presiden bilang program prioritas seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hingga operasional Danantara berjalan baik dan telah memberi manfaat bagi rakyat. Presiden juga secara jujur mengakui masih banyak kekurangan selama memimpin karena masih ada masalah besar belum terselesaikan serta janji politik yang belum terrealisasi. Kejujuran ini harus dihargai sebagai langkah perbaikan agar semua pembantu presiden dapat bekerja secara maksimal demi kesejahteraan rakyat. Soal program makan bergizi gratis misalnya, rakyat masih menunggu perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional agar anggaran besar yang dikucurkan bisa tepat sasaran dan tidak ada lagi anak-anak penerima manfaat mengalami keracunan. Hal lain, meski pidato Presiden bilang penanganan kekeringan akibat El Nino bisa diatasi, tapi sejumlah warga di daerah masih mengalami kesulitan mendapat air bersih. Bahkan memicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Pemerintah jangan alergi terhadap masukan saran, bahkan kritikan. Pemerintah tak perlu malu untuk jujur bila target-target RAPBN 2027 nantinya belum capai sasaran. Sepanjang tata kelola fiskal sudah dilakukan dengan baik. Hal ini penting agar pidato kenegaraan Presiden dan nota RPBN setiap tahun siapapun presidennya tidak terjebak dalam retorika semata. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat publik bisa bersuara secara langsung, membandingkan apa yang disampaikan Presiden dengan kenyataan yang ada. Karena itu Presiden harus memastikan lagi laporan-laporan dari para pembantunya. Apakah memang sudah sesuai kenyataan atau sekadar asal Bapak senang. Apalagi Presiden Prabowo secara tegas dan terbuka pernah mengecam budaya asal Bapak senang dan tentu hal ini harus didukung dan dilaksanakan pembantunya. Jangan sampai ada masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan di tengah meriahnya peringatan kemerdekaan akibat kebijakan-kebijakan yang keliru. Demikian catatan Kompas TV. Kita jumpa lagi pekan depan.